awal pembelajaran kita, ada baiknya kita mengucapkan basmalah seraya berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita tidak bisa berjumpa langsung di sekolah. Baiklah, pembelajaran kita hari ini tentang pecahan senilai. Siapa yang tahu apa itu pecahan senilai? Iya, bagus. Pecahan senilai adalah pecahan yang bernilai sama. Contohnya, pecahan senilai 1/2 sama dengan berapa dia yang sama pecahan senilainya? Yang hasilnya sama dengan 1/2. Iya, yaitu 2/4. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Kenapa ini dikatakan pecahan senilai? Karena 2/4 itu 1/2 sama dengan 2/4. 2/4 itu kalau kita perkecil dia, hasilnya itu akan menjadi 1/2. Kita perkecil dia menjadi sama-sama dibagi 2, yaitu 2 dibagi 2 sama dengan 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi 1/2 dan 2/4 itu dikatakan pecahan senilai. Contoh lainnya, 3/6. 3/6 ini berapa dia yang sama? 3/6 sama dengan 1/2. Kenapa 3/6 itu dikatakan senilai dia dengan 1/2? Karena jika kita perkecil dia sama-sama dibagi 3, 3 dibagi 3 sama dengan 1, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi diantaranya pecahan senilai 1/2 itu adalah 2/4, 3/6. Pecahan senilai itu beragam, dia bisa bermacam-macam, tetapi hasilnya tetap sama. Begitu juga dengan kita yang memiliki berbagai keberagaman budaya, khususnya Indonesia. Siapa yang tahu apa saja budaya yang ada di Indonesia? Iya, bagus. Di antaranya ada kebudayaan khususnya di daerah kita lah kan, di daerah Sumatera Utara. Ada kebudayaan Batak Mandailing, dan Batak Angkola. Oke, dalam keberagaman itu kita disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam perbedaan itu kita tidak boleh saling mengejek. Kita harus saling menguatkan satu sama lain. Misalnya, kita tidak boleh memaksakan kepercayaan kita kepada kawan kita jika kepercayaan kita sama kawan kita ini berbeda. Misalnya, kepercayaan kita adalah Muslim, sedangkan kawan kita non-Muslim. Kita tidak bisa menyalahkan kepercayaan dia, karena itu kalau kita memaksakan kehendak kita sama kawan kita, berarti kita sudah menyakiti hatinya, berarti kita sudah berbuat salah. Kalau kita berbuat salah, otomatis kita harus meminta maaf. Kita harus meminta maaf kepada dia agar kesalahan yang kita buat bisa dimaafkan. Dalam buku teks yang ada di depan anak-anak sekalian, coba bacakan apa isi teksnya. Ya, siapa yang tahu gagasan pokok dari teks tersebut? Belum tahu apa itu gagasan pokok? Ya, biar dijelaskan. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi pokok bahasan dalam sebuah teks, dalam sebuah masalah, dalam sebuah cerita, dan lain sebagainya. Pokoknya, gagasan pokok itu adalah gagasan yang menjadi inti dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Sedangkan gagasan pendukung yaitu gagasan yang menjelaskan gagasan pokok tersebut, supaya gagasan
gagasan pokok itu bisa dipahami lebih jelas lagi oleh orang lain. Oke, baik anak-anak ibu, siapa yang mau maju ke depan? Ya, di sini ibu memiliki jam putaran. Nanti anak-anak ibu akan maju satu persatu ke depan, memutar jam putarannya. Nanti apabila jarumnya putarannya telah berhenti dan di mana jarumnya berhenti di warna apa, nanti kita sesuaikan mengambil pertanyaannya di dalam ini sesuai dengan warna yang ditunjukkan. Misalnya, ibu putar dulu ya. Oke, jarumnya berhenti di warna biru. Jadi, anak-anak ibu akan mengambil kertasnya yang berwarna biru. Setelah itu, bacakan soal yang ada di dalam kertas biru ini dan dijawab oleh siapa nanti yang Ananda tunjuk untuk menjawab soal tersebut. Baik dia, nanti ibu akan bagi kelompoknya untuk menjawab pertanyaannya. Jadi, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.